Pah, tinggi banget ya menaranya. Sama Monas tinggian mana? Kalau Eiffel punya struktur setinggi 325 meter atau 1063 kaki. Kalau Monas strukturnya setinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki. Jadi, menurut Adek, tinggian mana? Jelas Eiffel dong, Pah. Nah, pinter. Hai teman-teman, setiap bangunan baik itu gedung maupun menara pasti memiliki struktur ya. Begitu juga dengan teks prosedur loh. Secara umum, teks prosedur terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Yuk kita bahas satu persatu. Struktur tujuan dalam teks prosedur, tentu dari namanya saja kita sudah tahu ya, bahwa isinya berupa hal yang ingin dilakukan atau disebut juga dengan tujuan. Pada bagian ini, tujuan yang dimaksud disesuaikan dengan jenis teksnya. Apakah untuk menggunakan, mengoperasikan, membuat, atau bahkan melakukan sesuatu. Struktur kedua yaitu alat dan bahan. Isinya tentu saja memuat alat-alat dan bahan-bahan dengan ukuran yang akurat untuk membuat sesuatu. Akan tetapi, teman-teman, struktur ini hanya terdapat dalam teks prosedur tentang cara membuat sesuatu ya. Sedangkan dalam jenis teks prosedur lainnya, tidak ada. Struktur ketiga yaitu langkah-langkah. Dalam struktur ini, berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Tentu hal tersebut dimaksudkan untuk membuat suatu kegiatan menjadi runtut, sehingga dapat memenuhi tujuan dari teks prosedur. Terakhir yaitu struktur penutup. Pada bagian ini berisi simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini juga berisi harapan ataupun manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilaksanakan dengan baik. Namun teman-teman harus tahu ya, bahwa bagian ini bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak dicantumkan dalam teks prosedur. Kesimpulannya, struktur teks prosedur terdiri atas 2 hingga 4 bagian ya teman-teman. Struktur yang harus ada yaitu tujuan dan langkah. Sedangkan untuk alat dan bahan serta penutup bersifat opsional. Kita lanjutkan materi teks prosedur di video selanjutnya ya. Sampai jumpa!